Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG dan juga yang saya cintai kepada para peserta kajian Sahih Bukhari pada sore kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kajian sore kali ini. Kemudian juga tak lupa salat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita, motivator terhebat kita, pemimpin kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya. Ya, alhamdulillah Bapak, Ibu dan akang teteh kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menghadiri kajian Sahih Bukhari kali ini. Kajian kali ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Semoga niat akang teteh sekalian untuk menghadiri kajian sore kali ini diberikan ganjaran kebaikan. Dan juga semoga akang teteh semua dapat mengambil ilmu serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga untuk memulai kajian hari ini, ada baiknya kita bersama-sama untuk mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG untuk memimpin kajian. Mangga Bapak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, dan kita bersyukur atas nikmat Allah pada hari ini kita masih bisa diperkenankan, walaupun minggu kemarin kita berhalangan untuk bisa bersua, dan sebelumnya lagi ada sedikit musibah, ya, ada sedikit kendala teknis sehingga kajian kita tidak tersampaikan secara maksimal. Insya Allah pada hari ini akan kita mengulang sedikit kajian yang tidak tersampaikan secara maksimal itu. Kemudian kita lanjutkan kepada bab yang baru yang sudah di-share di flyer atau di pamflet-pamflet yang sudah disebar. Jamaah yang Allah muliakan, seperti biasa kajian kita ini kita mulai dengan nasihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk ittaqullah haqqa tuqatih, untuk senantiasa kita ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian tidaklah atau janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam, gitu. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian sahabat karib kerabat, dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, alhamdulillah. Kajian hari ini kita bicara mengulang dahulu yang kemarin, karena yang kemarin itu ada kendala teknis. Sebelumnya maksudnya ada kendala teknis sehingga tidak maksimal tersampaikan. Kemudian ditambah dengan
minggu kemarin itu kita libur satu pertemuan karena ada sedikit atau hal-hal yang perlu diselesaikan. Jamaah yang Allah muliakan, pada 2 minggu kemarin kita bicara tentang bab tayamun fil hadar. Bab tayamun itu maksudnya bab tayamum dalam keadaan hadir. Dalam keadaan hadir itu artinya dalam keadaan tidak mukim. Begitu. Kenapa ini kita bahas? Ya karena memang ayat Al-Quran yang menjadi penghulu bahasan kita tentang tayamum ini mengisahkan kepada kita yaitu bahwa tayamum itu hendaklah dalam keadaan safar, begitu. Tapi ternyata secara aplikasinya di lapangan sebagaimana dicontohkan oleh junjungan kita yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, ini lebih ringan lagi. Artinya ternyata dalam keadaan hadir, maksudnya dalam keadaan mukim, tidak safar, itu kita dibolehkan tayamum, begitu. Nah, dalam bahasan kemarin itu bab tayamum fil hadar. Nah, ini bab tayamum fil hadar itu. Nah, ini. Jadi bab tayamum ini bab tayamum fil hadar maksudnya tentang tayamum dalam keadaan mukim. Dan idza lam yajid al-ma'a, yaitu bahasan tentang idza lam yajid al-ma'a, yaitu ketika tidak menemukan air. Dan yang terakhir wa khaufa, apa ini kurang jelas ya, sebentar nah, wa khaufa fawatas shalah, dan kekhawatiran hilangnya waktu sholat, begitu. Jamaah sekalian, sebagaimana yang pertanyaan yang pernah muncul, begitu ya, dan kejadian yang begitu, jadi di suatu masjid, begitu, di suatu masjid, dan ini kira-kira 1 bulan yang lalu kejadian ini terjadi, yaitu tepatnya pada waktu sholat Jumatan. Nah, tiba-tiba sanyoknya airnya mati, ya, tidak ada air habis, begitu. Kemudian sebagian jamaah yang menumpukkan atau bermaksud untuk wudhu di masjid menjadi tidak jadi karena tidak ada air. Akhirnya mereka pulang begitu saja. Kemudian tentu saja tidak melaksanakan sholat Jumat, begitu. Nah, jadi di sini kita bahas secara detail ya, jamaah sekalian, bab tayamum fil hadar. Tayamum dalam keadaan hadir. Itu pada 2 konsep, yaitu idza lam yajid al-ma'a dan konsep wa khaufa fataslah. Nah, jadi pada saat tidak menemukan air dan pada saat hampir hilangnya waktu sholat. Nah, jamaah sekalian, nah terhadap pernyataan hal itu, Imam Atho pernah berkata begini. Nah, nih, waqala Atho, Imam Atho pernah Al-Basri, waqala Al-Hasan. Nah, ya, kata Imam Hasan Al-Basri, fil marid ingdahul ma. Nah, ini kasus berikutnya, ya. Jadi pada orang yang sakit itu sebenarnya ada air. Sebenarnya ada air. Wala yajid, namun persoalannya air ada, gitu ya. Air ada nih masalahnya. Wala yajid, tetapi dia tidak mendapati orang. Yunawiluhu, yang membantu dia untuk menuangkan air. Nah, itu saja masalahnya, jamaah sekalian. Jadi Imam Hasan pernah berkata begini, suatu ketika ada seorang yang sakit, yang tentu saja air itu tersedia, tetapi hanya gara-gara tidak menemukan orang yang bisa menuangkan air kepadanya untuk berwudu, lantas beliau, ya orang yang sakit tadi, yatayammamu,
bertayamum. Begitu. Nah, ini perkataan Imam Hasan, ya. Nah, coba kita lihat ada asar dari sahabat. Asar dari sahabat. Nih, asar dari sahabat, jamaah sekalian. Wa aqbala Ibnu Umar. Nah, wa aqbala, suatu ketika datanglah Ibnu Umar, ya. Nah, rumah beliau itu di lereng bukit, ya. Ibnu Umar datang min ardihi, dari tempat tinggalnya, bil jurfi, itu di lereng bukit. Begitu. Jadi Ibnu Umar datang dari tempat tinggalnya di lereng bukit, kemudian fahadarat, tiba-tiba waktu sholat asar itu hadir. Kapan hadirnya? Yaitu pada saat beliau Ibnu Umar datang di Bimar Badin Naam, di tempat penambatan unta. Nah, jadi Ibnu Umar datang, sampailah di tempat penambatan unta, itu sholat asar tiba, begitu. Apa yang dia lakukan? Tentu saja fasolah, dia kemudian sholat asar, dia. Kemudian setelah sholat asar, sumadakhala al-Madinah, sampailah dia ke Madinah dalam keadaan wasyamsu, dalam keadaan matahari ternyata masih murtafiatun, masih di atas, artinya belum tenggelam. Kalau tenggelam matahari waktu maghrib, begitu. Nah, di tempat penambatan unta itu Ibnu Umar itu sholat asar, gitu ya. Tentu saja sholatnya sholat asar, kemudian dia datang ke Madinah pada waktu matahari belum tenggelam. Itulah kira-kira bahasanya. Matahari belum tenggelam. Bahkan di sini dikatakan murtafiatun, masih tinggi, begitu. Masih tinggi, dia belum tenggelam. Nah, tetapi apa yang dia lakukan? Beliau Ibnu Umar falam yu'id, tidak mengulangi sholatnya, begitu. Ya mas kalian, jadi dengan demikian memang dalam asar ini Ibnu Umar tidak dikatakan bertayamum, ya, tetapi karena Imam Bukhari mengutip asar ini dalam bahasan tentang tayamum, tentu saja kalau kita lihat penjelasan hadis-hadis di kitab-kitab di Fathul Bari umpamanya, itu beliau itu tayamum dulu. Jadi ketika datang waktu asar, beliau tayamum, fasolat, dan dia sholat, gitu ya. Nah, jadi setelah itu beliau datang ke Madinah dalam keadaan matahari belum tenggelam, masih waktu sholat asar. Artinya jamaah sekalian, Ibnu Umar ini dalam keadaan tidak safar, masih dekat, ya. Buktinya dari tempat penambatan unta ke Madinah itu matahari belum tenggelam, masih satu waktu, masih waktu asar sebagaimana beliau sholat di penambatan unta tadi. Nah, jadi di sini dari asar ini Ibnu Umar melaksanakan tayamum dalam keadaan mukim, bukan safar, itu jamaah sekalian, ya. Nah, kemudian coba kita lihat hadis yang kemarin kita bahas, ya. Langsung ke matanya saja karena ini mengulang saja, karena kemarin jamaah sekalian, mohon maaf sekali ya, dengan izin Allah ternyata kita terkendala, ya. Nah, jamaah sekalian, kita lihat dari riwayat Al-A'raj. Nah ini, Anil A'raj, dari Al-A'raj, gitu ya, seorang sahabat. Qala, beliau berkata, Sami'tu Umairan. Kata Al-A'raj, aku mendengar Umair. Siapa Umair itu? Maula Ibni Abbas, bekas budaknya Ibnu Abbas.
Betul. Jadi kalau begitu, karena Umair itu bekas budak Ibnu Abbas, berarti beliau lama bersama Ibnu Abbas, lama menggali ilmu-ilmu agama dari Ibnu Abbas, begitu. Nah, kalau beliau berkata, siapa? Umair tadi. Nah, akbal tuh kata beliau, aku datang. Karena maksudnya aku wa Abdullah bin Yasar. Aku datang bersama Abdullah bin Yasar. Siapa Abdullah bin Yasar itu? Itu Maula Maimunah. Bekas budaknya Siti Maimunah, yaitu zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi beliau, jadi di sini dikatakan bahwasanya Umair bekas budaknya Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Yasar bekas budaknya Maimunah, istri Nabi SAW. Ya, kemudian dilanjutkan jamaah sekalian, hatta sehingga dakholna, kami menjumpai siapa? Ala Abi Hujaim bin Al-Haris, menjumpai Abu Hujaim bin Al-Haris bin Asimah Al-Ansori. Nah, jadi maksudnya aku ini adalah A'rod bersama Abdullah bin Yasar, itu menjumpai Abu Juhaim bin Al-Haris bin Asomah Al-Ansori. Nah, Faqala kemudian berkata, siapa? Abu Al-Juhaim. Kemudian berkata Abu Al-Juhaim Al-Ansori. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Al-Juhaim Al-Ansori? Katanya begini. Akbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang, maksudnya, pernah datang min nahwi bi'rin, dari sumur min nahwi bi'ri jamalin, dari sumur bi'ri jamalin, dari sumur Jamal, ya. Kemudian tiba-tiba falakiyahu, menjumpai kepadanya siapa? Rajulun, seseorang. Kemudian fasallama, lantas dia mengucapkan salam alaihi, kepada Nabi. Dia falam yarudda, tetapi Nabi tidak membalas salamnya itu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas salamnya tadi. Hatta akbala, sehingga Nabi menghadap alal jidar, menghadap kepada tembok, ya, menghadap tembok. Kemudian pamasaha, beliau mengusap wajahnya, wayadaihi, dan dua tangannya. Nah, setelah itu tsumma roda alaihi salam, kemudian membalas salam orang yang datang tadi. Nah, jamaah sekalian, hadis yang kita bahas ini adalah menjelaskan kepada kita tentang tayamumnya Nabi. Itu tayamum Nabi itu adalah dengan menepukkan kedua tangannya kepada tembok. Nah, kepada tembok. Kemudian ditiupkan dulu, ya, seperti yang sudah kita bahas, ditiup dulu, kemudian diusapkan ke muka dan kedua tangannya. Nah, kalimat kedua tangannya, nah ini ada pertanyaan dari kemarin, dari siapa ya, dari Bu Ade, ya. Mudah-mudahan Bu Ade sedang memonitor nih. Ya, bahwa katanya tayamum yang sering kita lihat juga ada yang berpendapat sampai sampai sikut, begitu tayamumnya sampai sikut. Nah, jamaah sekalian, berdasarkan beberapa penelitian, ya, bahwa mengusap
tayamum itu dengan mengusap tangan sampai sikut itu, pertama hadisnya lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, sebagaimana bahasan kemarin, kalau kemudian kalimat tangan itu di apa diisyaratkan harus sampai sikut, maka kalimatnya dalam Al-Qur'an itu jelas sampai sikut. Itu wamsahu ilal marofik. Ada kalimat ilal marofik gitu ya. Jadi sampai sikut. Nah, jadi yadun tambah sikut. Nah, berarti mengusapnya sampai sikut. Sementara ini kalau yadun saja berarti tangan. Tangan yang dimaksud telapak tangan. Tetapi yang dimaksudlah punggung tangan. Nah, begitu ya. Yang dimaksud itu bukan telapak tangan, tapi punggung tangan. Begitu. Nah, jadi cara bertayamum itu adalah dengan mengusap wajah, kemudian mengusap punggung tangannya, jamaah sekalian. Jadi yadun itu kan tangan, tetapi bukan tangan sampai sikut, tetapi yang dimaksud adalah tangan sampai pergelangan. Itu pun yang dimaksud adalah mengusap punggung tangan. Gitu jamaah sekalian, mengusap punggung tangan. Jadi, caranya dengan tentu tangan kanan dulu ya, tangan kanan dulu, dan diusap bagian punggung tangannya di sini. Nah, begitu. Bentar kita lihat dulu. Nah, ini ya, jadi caranya begini jamaah sekalian. Nah, diusap dulu. Ini tangan kanan ya. Di tangan kiri. Ini tangan kiri. Jadi di punggung tangannya diusap sampai pergelangan. Putar. Nah, putar. Kemudian Nah, begitu. Ya, ulangi. Ini punggung tangan, ini tangan kanan dulu. Nah, jamaah sekalian, terus diusap sampai pergelangan tangan. Baru diputar. Nah, baru kemudian jempolnya Nah, begitu. Demikian juga dengan yang kirinya. Nah, begitu. Terus ke bawah. Nah, putar sampai pergelangan tangan, putar. Nah, gitu ya. Nah, jadi mengusap itu maksudnya mengusap tangan itu adalah mengusap pergelangan tangan, tetapi yang dimaksud bukan telapaknya, tetapi punggungnya. Nah, itu akan kita bahas secara detail dalam hadis-hadis yang akan kita bahas. Nah, jadi jamaah sekalian, ini pertanyaan dari Bu Ade. Semoga Bu Ade tidak berhalangan tengah mau monitor. Nah, yang pertama intinya bahwa jamaah sekalian, jadi boleh kita bertayamum dalam keadaan mukim. Nah, kemudian nanti bahasan tentang idza lam yajid al-ma'ah itu akan kita bahas pada bahasan berikutnya. Nah, ini. Nah, kemudian tentang wahofa pautus sholah. Nah, tentang khawatir lepot, khawatir hilangnya waktu sholat. Seperti kasus kemarin, ya. Kasus yang tadi belum selesai disampaikannya ya. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi orang-orang mau Jumatan, tiba-tiba di masjid itu airnya listriknya mati sehingga tidak ada air. Begitu tidak ada air, akhirnya mereka kemudian pulang ke rumahnya masing-masing dan tidak sholat Jumat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahasan ini, mestinya dia tayamum saja. Begitu tayamum saja, kemudian sholat Jumat. Nah, begitu.
Nah, kemudian pertanyaannya kan masih ada nih, air di tetangga, begitu. Masih ada air di tetangga. Iya, itu juga kalau kita, tetapi kan ini kasusnya begitu mendadak, begitu. Untuk menghubungi tetangga, untuk menyiapkan air di tetangga dan sebagainya, itu butuh waktu yang lama. Padahal Jumatan akan dan tengah berlangsung, begitu. Apa yang harus dilakukan? Dia tayamum dan kemudian sholat Jumat, begitu. Nah seperti itu. Nah kemudian itu yang apa? Yang pertama, yang kedua, jamaah sekalian, pada asar yang disampaikan oleh Imam Hasan Al Basri tadi, ya ternyata tayamum itu boleh dilakukan dalam keadaan mukim. Kalau dia tengah sakit, hanya karena tidak ada orang yang membantu menuangkan air kepadanya dalam wudu, begitu, maka dia memutuskan bisa tayamum. Nah, begitu. Nah, itu insya Allah ya mas sekalian akan kita bahas hadis-hadisnya, sementara kita buka dulu bahasan ini dengan asar-asar sahabat, begitu. Nah, kemudian hadis itu jamaah sekalian bahasan kita hari ini. Insya Allah kalau ada hal-hal yang akan kita bahas lebih jauh, akan kita bahas kemudian. Ya, boleh disampaikan gitu maksudnya. Kita masuk sekarang pada bahasan yang sudah diumumkan, yakni tentang semua waktunya cukup ini, tentang bab at-tayamum hal yanfahu fihima. Nah, begitu. Nah, ini bab tentang orang yang bertayamum, ya. Apakah al-mutayammimu, orang yang bertayamum itu hal yanfahu fihima, dia harus meniup debu pada tangannya, gitu. Nah, ini kan pertanyaannya begitu. Nah, coba kita lihat hadisnya di amal sekalian. Ini, nah bagi jamaah yang baru bergabung, nah ini kita baca sama rawinya, ya, ada rawi, ada sanad, begitu. Nah, ini kita baca sama rawinya. Hadatsana Adam telah menceritakan kepada kami itu siapa? Kepada kami itu adalah kami di sini maksudnya Imam Bukhari bersama para ulama yang lain yang tengah belajar hadis, yaitu pada Adam, begitu. Makanya kata Imam Bukhari, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Adam. Berarti Adam itu gurunya Imam Bukhari, gitu. Kemudian qala, berkata itu Adam, apa kata beliau? Haddatsana, menceritakan kepada kami siapa? Syu'bah. Berarti Syu'bah gurunya Adam. Begitu. Nah, kemudian haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Al-Hakam. Al-Hakam. Nah, kemudian Al-Hakam mendapatkan hadis ini an Darin dari Dar. Dar mendapatkan hadis ini an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza. Nah, kemudian an abihi, beliau mendapatkan hadis ini dari ayahnya. Nah, qala, kemudian ayahnya berkata begini. Nah, ini jamaah sekalian, Bapak Ibu, kemudian kita sapa-sapa dulu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, yang tentu juga Allah
insya Allah Allah muliakan. Dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, ya, kita belajar hadis ini, yaitu berbeda dengan belajar Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, ketika kita belajar tafsir Al-Quran itu, kita tidak langsung tidak menemukan rawi dan sanad, begitu, ya, tidak menemukan rawi dan sanad. Nah, tetapi tentu saja kalau belajar Al-Quran langsung pada teksnya. Kenapa begitu? Karena terkait dengan masalah sejarah pembukuan hadis. Berbeda dengan sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran dibukukan itu langsung ketika zaman Nabi masih hidup, Al-Quran langsung ditulis. Nah, sehingga bukti-bukti keotentikan Al-Quran itu sudah ada pada zaman Nabi. Sementara hadis itu dibukukan jauh setelah Nabi wafat. Kenapa? Karena Nabi sendiri melarang untuk menuliskan hadis. Kenapa begitu? Ya karena Nabi khawatir akan terjadi campur aduk hadis dengan Al-Quran. Begitu. Kecuali memang ke beberapa orang yang di dalam pandangan Nabi, dia bisa cermat, pandai menulis dan cermat memilah-milah mana hadis dan mana Al-Quran, itu diizinkan oleh Nabi. Nah, tetapi secara umum jamaah sekalian, memang hadis itu dibukukan terlambat. Nah, keterlambatan itulah yang menyebabkan hadis itu diriwayatkan dengan secara lisan, tidak dengan tulisan. Begitu. Akhirnya karena diriwayatkan secara lisan, akhirnya tumpuan validitas sebuah nabi itu bukan pada artefak. Maksudnya bukan pada bukti-bukti sejarah, tetapi pada orang yang meriwayatkan. Dan orang yang meriwayat itulah yang kita sebut dengan rawi atau sanad. Nah, itu alasannya kenapa kalau kita belajar hadis itu kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Begitu. Nah, kita lanjut ya, jamaah sekalian. Baik. An abihi, dari ayahnya, katanya begini. Dari ayahnya Sa'id bin Abdurrahman bin Abza. Kata beliau, ja'a rajulun. Setelah datang seseorang ila Umar bin Khattab. Nah, seseorang menemui Umar bin Khattab. Begitu. Faqala, lantas beliau berkata, siapa? Orang tadi. Nah, ya. Nah, kata orang tadi, aku ini ajnabtu, aku pernah junub. Falam usibil ma'a, tetapi tidak menemukan air. Nah, ini hadis ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan menemukan air itu, jamaah sekalian. Ya, tadi di awal kita bahasan itu kan maksud tidak menemukan air itu apa? Nah, kita bahas sekarang tidak menemukan air. Tidak menemukan air. Nah, ya jamaah sekalian. Nah, faqala, kemudian berkata, kita lanjut. Qala, kemudian berkata, siapa? Ammar bin Yasir. Nah, katanya Ammar bin Yasir berkata kepada siapa? Li Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab. Nah, Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab. Nah, apa katanya? Amma tazkur, adapun yang engkau ingat wahai Umar, annakuna, bahwa kita ini fisafarin, dalam sebuah safar, maksudnya ana wa anta, ditegaskan lagi ini ya. Nah, jadi bukankah engkau ingat wahai Umar bahwa kami ketika safar, itu maksudnya aku dan engkau, gitu maksudnya ya. Nah, lanjutkan, fa amma anta, adapun engkau wahai Umar,
falam tusol, tidak sholat. Ya, maksudnya saat itu dua orang sahabat ini, yaitu Ammar bin Yasir bersama Umar bin Khattab itu dalam sebuah perjalanan itu tertimpa junub. Ya, tertimpa junub, namun tidak ada air. Ya, namun tidak ada air. Nah, apa yang dipilih oleh Umar bin Khattab? Wa fa'ama anta falam tusolli. Engkau tidak sholat karena tidak ada air. Begitu, tidak ada air. Wa amma ana, adapun aku, kata Ammar bin Yasir, aku mah fatama akabtu. Aku memilih untuk berguling-guling di tanah. Ya, di tanah. Kemudian fasolah itu baru aku sholat. Nah di sini jamaah sekalian, hadis ini menjadi asbab wurud daripada lahirnya cara bertayamum. Begitu ya, asbab wurud daripada cara bertayamum. Sebab kalau tidak ada kejadian itu, Rasul belum menjelaskan cara bertayamum itu. Hanya Ammar bin Yasir bersama Umar bin Khattab itu hanya tahu dari ayat tentang keharusan bertayamum. Tetapi Umar bin Khattab belum memutuskan untuk bertayamum. Malah beliau dengan kehati-hatiannya dia tidak sholat. Gitu. Tetapi Ammar bin Yasir karena harus tayamum tadi, maka dia berguling-guling di tanah. Begitu. Berguling-guling di tanah. Kenapa dia berguling-guling di tanah? Dia istilahnya jamaah sekalian istilahnya beliau mengkiaskan cara bertayamum itu dengan mandi, begitu. Makanya dia berguling-guling di tanah supaya debu-debunya nempel ke tanah seperti halnya mandi, gitu ya. Nah, fadzakartu kemudian aku menyampaikan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian itu, berguling-guling tadi. Faqala Nabi, bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, inna makana, hanya saja yang harus dilakukan, yakfika, cukuplah hakada seperti ini. Artinya Nabi mengatakan tidak perlu berguling-guling tayamum itu, hanya cukup seperti ini, begitu. Nah, dengan cara apa? Itu fadoroban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian memukulkan tanah, memukulkan tangannya kepada tanah, ya, itu dengan memukulkan dua tangannya ala ardo kepada tanah, gitu ya. Wanafaho, kemudian meniup fihima, pada dua tangan tadi, summa masahabi hahima, kemudian beliau mengusap dengan dua tangan tadi, wajahahu wa kaifaihi, mengusap wajahnya dan dua tangannya tadi. Nah, jamaah sekalian, ini hadisnya dan ini terjemahnya sudah ada, ya, sudah ada. Silakan difoto, ya, atau barangkali kalau jamaah sekalian berminat soft file materi ini, boleh minta ke saya langsung bisa, atau kepada narahubung, ya, kepada narahubung, atau mungkin kalau jamaah sekalian tidak keberatan, boleh masuk ke grup kajian hadis sehingga mendapatkan materi-materi ini. Nah, jamaah sekalian, itulah. Nah, ini kita lihat penjelasan hadisnya. Nah, jadi mengulang bahasan sudah tadi, ya. Nah, kita masuk pada nomor 2. Bahwa maksud Imam Bukhari memberikan judul bab ini dalam bentuk pertanyaan tadi, ya, apakah orang bertayamum itu
harus meniup dua tangan tadi. Maksudnya pertanyaan itu adalah untuk memberikan isyarat ya mas sekalian bahwa dalam masalah ini terdapat sejumlah kemungkinan. Jadi ketika Nabi itu memukulkan dua tangannya ke tanah dan meniupnya, begitu itu ditafsirkan oleh para ulama dalam hal ini oleh Fathul Bari ya, dalam kitab Fathul Bari ini ada beberapa kemungkinan Nabi meniup itu. Mungkin yang pertama kata beliau, Nabi meniup sesuatu yang melekat di tangannya, maksudnya debu tadi, khawatir akan mengenai wajahnya. Boleh jadi tanah yang debu yang ada di tangan itu ditiup oleh Nabi itu, pertama Nabi khawatir itu akan mengena wajahnya. Atau mungkin juga dia ingin menipiskan debu yang ada di tangannya agar tidak membekas di wajahnya. Dan kemungkinan juga beliau melakukan hal itu adalah untuk menjelaskan apa yang ditetapkan oleh syariat. Maksudnya, jadi ada 3 kemungkinan, kata para ulama. Nabi menepukkan tangan itu ya, ke tanah itu. Dan meniupnya, kemungkinan pertama adalah Nabi khawatir debu itu nempel ke wajahnya. Atau yang kedua, dalam rangka jangan terlampau tebal si tanah itu, ditiup dulu gitu. Atau kemungkinan yang ketiga memang itu kaitannya dengan syariat saja, bahwa cara bertayamum itu dengan meniupkan kedua tangan yang ditepukkan tadi. Begitu. Nah, itu beberapa kemungkinan yang lahir sehingga Imam Bukhari membuat judul ini dengan judul pertanyaan gitu. Nah, jamaah sekalian, kita masuk ke pelajaran saja dari hadis ini ya, langsung masuk ke pelajaran dari hadis ini. Pertama, jamaah sekalian, kita lihat ya bahwa dalam hadis ini tadi itu ada ijtihad para sahabat. Siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu berijtihad, yang kemudian dari ijtihadnya itulah lahir cara bertayamum, begitu ya. Kalau tidak ada ijtihad para sahabat, ya tidak akan lahir cara bertayamum itu. Nah, kalau kemudian jamaah sekalian belajar hadis tarbiyah, itu dari hadis ini lahirlah tentang metodik pembelajaran Nabi itu berupa metodik semacam kasus ya, melakukan sebuah kasus gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang B, dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan juga, pelajaran juga, bahwa seorang mujtahid tidak mendapatkan aib jika ia telah mencurahkan semua kemampuan dan usahanya. Meskipun apa yang diusahakannya tidak sampai kepada kebenaran. Begitu ya? Nah, tadi kan ijtihad tuh, Ammar bin Yasir dengan berguling-guling di tanah itu ya. Nah, kemudian ijtihadnya tidak tepat. Begitu ya? Tetapi ternyata Rasul tidak mencela ijtihadnya Ammar bin Yasir tadi. Nah, karena itu jamaah sekalian, seorang mujtahid itu tidaklah aib ketika setelah dia mencurahkan semua kemampuannya untuk ijtihad, tetapi tidak sampai kepada kebenaran. Nah, jamaah sekalian, ijtihad para imam madhab, dari mulai Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan selanjutnya, ijtihad para imam madhab tadi, tentu saja ada yang tepat, ada yang tidak. Tetapi ketika mereka tidak tepat, gitu ya, itu tidaklah aib. Begitu. Ya, bukanlah sebuah aib. Nah, ini kaitannya dengan pendapat yang kita berlabuh kepadanya. Artinya
Dalam hal ini kan kita ini juga sebagian kita mengikuti pendapat para imam kan. Nah, misal para imam itu berpendapat A, sementara di kemudian hari pendapat beliau itu tidak tepat. Nah, di kemudian hari pendapat beliau itu tidak tepat. Nah, dalam hal ini ketidaktepatan pendapat mereka itu bukanlah sebuah aib. Ya. Dan dalam hal ini seorang yang berpendapat apa namanya tadi ya, jika ia telah melakukan ijtihad maka ia tidak wajib mengulanginya lagi. Artinya kalau sudah berijtihad tidak perlu dia mengulanginya lagi ya, karena kan kebenarannya terungkap pada berikutnya gitu ya. Nah, jamaah sekalian, ini saya kira bagus dibuka ini ya, Eri ya, pertanyaan. Tapi ini satu lagi nih ya. Nah, dalam hadis tadi jamaah sekalian, perbuatan Umar bin Khattab yang memilih tidak sholat. Tadi kan Umar bin Khattab memilih tidak sholat. Serta keputusan hukum yang dikeluarkannya dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat bahwa jika seseorang tidak menemukan air maupun debu, maka ia tidak sholat dan tidak wajib mengganti, seperti yang telah diterangkan. Nah, ini dari hadis tadi, kan Umar itu tidak sholat kan, tidak sholat. Kemudian ternyata Umar dalam beberapa riwayat itu tidak mengulang, tidak baik Umar maupun Ammar bin Yasir tidak mengulangi sholatnya. Umar tidak sholat, Ammar bin Yasir juga ya sudah tidak mengulangi sholatnya. Nah, ini maksudnya jamaah sekalian, kalau hal itu terjadi pada saat ketidaktahuan, begitu. Tapi kalau sudah tahu, tentu saja tidak demikian. Dia lakukan sholat walaupun tidak mengulangi sholatnya. Mungkin itu, Eri, bahasan kita hari ini. Masih ada waktu ya untuk kita bisa berdialog. Silakan. Ya, baik Bapak. Baiklah Bapak, Ibu, dan Akang Teteh sekalian. Telah sampailah kita di sesi tanya jawab. Bagi Akang Teteh yang ingin bertanya, boleh langsung mic atau boleh tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti Eri yang bacakan. Ya, Bu Tati mau bertanya? Ya, kalau belum ada, ini itu ada. Siapa itu? Oh, udah Bapak. Ya, udah. Ya, silakan. Coba, silakan Bapak Zulfadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak ilmunya. Sama-sama. Amin. Ya. Mengingatkan kembali nih belajar waktu di pondok dulu. Oh ya. Iya, alhamdulillah udah ya. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak pertanyaannya tentang masalah tayamum ini. Tayamum ini apakah sebuah kewajiban atau ini adalah sebuah pilihan, Bapak? Ya, tayamum kalau kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, umpamanya seperti apa yang disampaikan tadi, apakah ini sebuah pilihan atau ini adalah sebuah kewajiban? Itu saja barangkali, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Udah dari ini di sana ya, di Padang ya. Iya Pak, di Pekanbaru Pak. Oh, Pekanbaru. Alhamdulillah. Iya. Ya. Terima kasih nih. Eri langsung aja ya, Eri ya. Nah, takut lupa Bapaknya Eri. Ini pertanyaan dari Udadul Fakri, dari Pak Guru ya. Jamaah sekalian, tayamum itu adalah sebuah solusi atas persoalan-persoalan yang konsep awalnya berupa ketidakadaan air, begitu. Konsep awalnya tidak lam yajid al-ma'a. Konsep awalnya, konsep umumnya tidak ada air,
maka solusinya tayamum. Begitu. Nah, tetapi ternyata konsep tidak ada air itu, jamaah sekalian, bukan berarti kaku seperti itu. Ternyata persoalannya yang dimaksud dengan tidak ada air itu juga mencakup persoalan-persoalan yang berupa kesulitan untuk mendapatkan air. Sekalipun air ada, begitu ya. Misal tadi di sebuah masjid, begitu ya, di sebuah masjid tiba-tiba mesinnya mati, gitu ya. Padahal orang-orang lagi ngantri berwudu. Nah, itu kan, maka konsep tidak ada air itu juga mencakup persoalan itu tadi. Begitu. Jadi tidak perlu seperti kasus kemarin, gitu. Orang-orang rame-rame mau Jumatan, tiba-tiba mati listriknya, begitu dia pergi jauh, pergi lagi, tidak sholat Jumatan kan tidak ada air. Ternyata yang dimaksud dengan idza lam yajid al-ma'a, tidak ada air itu maksudnya juga persoalan-persoalan seperti tadi. Begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, pertanyaan bagus dari Uda, ya, dari Uda. Ternyata konsep safar itu juga perjalanan itu, konsep awal perjalanan itu yang dengannya kita boleh tayamum itu di dalam keadaan mukim juga ternyata dibolehkan tayamum juga. Dibolehkan tayamum juga. Hanya yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas tadi, ini banyak para ulama menduga-duga. Boleh jadi tayamumnya Ibnu Abbas itu sebenarnya dia tidak batal, tapi dia ingin tayamum, begitu, ingin tayamum. Jadi dia merangkap wudu dan tayamum begitu. Tapi itu dugaan para ulama saja. Tetapi kalau kita lihat dohirnya riwayat tadi, jamaah sekalian, maka ternyata Ibnu Abbas tadi itu tayamum, kemudian sholat dengan tayamum dia kemudian sholat asar, dan sesampainya di tempat, walaupun dalam keadaan masih asar, ya, dia tidak mengulangi sholat asarnya, kan begitu yang kemarin itu. Nah, jadi jamaah sekalian, dalam bahasan kita ini kalimat tidak ada air itu jangan dipahami sebagai sesuatu yang kaku, begitu. Tidak ada air itu mencakup sulitnya mendapatkan air, sulitnya menemukan seseorang yang bisa membantu menuangkannya, atau tidak ada air itu maksudnya seorang yang sakit akan madarat apabila dia tersentuh oleh air. Begitu. Maka yang seperti itu adalah yang dimaksud dengan idza lam yajid al-ma'a, tidak menemukan air. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Uda. Jadi konsep awalnya itu memang tayamum itu adalah menjadi solusi. Menjadi solusi. Jadi kalau segalanya mudah, ya dengan wudu. Segalanya mudah itu dengan wudu. Nah, tetapi kalau kemudian ada sedikit kesulitan untuk berwudu karena masalah sakit, karena di perjalanan, karena dan lain sebagainya seperti disampaikan, maka tayamum menjadi sebuah pilihan. Begitu, udah, alhamdulillah. Ya, segera selesai kuliahnya udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon doa Bapak. Iya, alhamdulillah. Iya. Baik. Silakan Eri. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Gimana kepada Bapak Zulfadli? Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Udah. Jangan dinanti-nanti tesisnya. Iya, baik. Baik, kepada Bapak, Ibu, atau Akang Teteh, ada yang mau bertanya lagi?
Kalau ada boleh langsung on mic atau untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya dulu. Ya, kalau tidak ada, kita sedikit ini siapa sambil nunggu Eri, kita bahas sedikit yang tadi ya. Nah ini pertanyaan dari Bu Ade kemarin yang terjawab itu tentang apabila kita bertayamum pada tempat-tempat yang tidak ada debunya. Jadi apakah syarat debu itu juga mutlak begitu? Nah, pada bahasan kemarin, ya Mas kalian, ternyata tidak mutlak juga. Boleh saja kita bertayamum menepukan kedua tangan itu pada tanah lembab dan sholat di atasnya. Nah, kemudian, jadi kalau pertanyaan dari Bu Ade kemarin itu, bagaimana kalau tayamum di kaki meja, tayamum di tembok atau di lantai yang itu sering dibersihkan sehingga sulit untuk mendapatkan debu begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, konsep debu itu sendiri bukanlah debu dalam batasan yang kaku, tetapi apapun yang ada di sekitar kita, sampai tanah lembab sekalipun, begitu ya, maka menepukan kepadanya untuk bertayamum adalah sesuatu yang dibolehkan, begitu. Bahkan sholat di atas tanah yang lembab juga boleh, begitu. Apalagi zaman Nabi, jamaah sekalian, kita ingat bahwa masjid zaman Nabi itu, gambaran kita masjid zaman Nabi itu bukanlah yang itu yang apa dihampar, ada hamparan permadaninya, enggak ya. Masjid zaman Nabi itu kadang kalau hujan, air hujan masuk ke dalam masjid begitu, dan kemudian Nabi sholat di atas tanah yang basah dengan air hujan tadi gitu. Dan pada sisi itu juga Nabi menggemari kalau masuk ke masjid itu pakai sandal, pakai alas kaki begitu ya. Karena kondisinya zaman Nabi begitu. Tapi tentu tidak hari ini. Tentu tidak hari ini, karena hari ini kan masjid tidak sama dengan zaman Nabi. Masjid hari ini ada hamparan permadaninya yang empuk ya. Kemudian ada karpetnya, ada lantainya yang bersih dan sebagainya. Tentu apa yang terjadi di zaman Nabi pada sisi ini tidak bisa kita lakukan, begitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, ada beberapa hal yang memang zaman Nabi berbeda dengan zaman kita dalam hal kemasjidan itu, gitu. Nah, berikutnya jamaah sekalian, tadi yang ditekankan itu adalah bahwa ini seorang mujtahid gitu ya, tidaklah mendapatkan aib saat hasil ijtihadnya di kemudian hari diketahui hasil ijtihadnya itu ternyata tidak tepat, begitu. Itu tidak jadi aib. Nah, bahkan kemudian dalam beberapa hadis dikatakan berpahala, begitu ya. Nah, jadi kita hari ini dalam menyikapi ijtihad para imam tadi, nah, pertama yang harus kita lakukan, kita menelusuri kenapa para imam itu berijtihad seperti itu, ya? Oh, karena tidak ditemukan sunnahnya, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir tadi, karena belum mendapatkan pembelajaran tentang cara tayamum, dia berguling-guling di atas tanah, kan begitu. Nah, jadi kenapa kok Imam Syafi'i pendapatnya begini, Imam Ahmad pendapatnya begitu? Oh, itu karena, nah ya, karena
mereka belum menemukan hadisnya. Begitu. Nah, sehingga kemudian mereka berpendapat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Begitu ya. Nah, apakah ijtihad mereka yang tidak tepat itu sesuatu yang aib? Tidak. Bahkan berpahala. Begitu, bahkan berpahala. Hanya kita hari ini menyikapinya dengan amat sangat bijak. Ya, pertama tadi harus dicari dulu sebab musabab kenapa para imam berpendapat begitu. Nah, nanti setelah diketahui, silahkan oleh kita mau tetap dengan pendapat beliau atau mau ganti pendapat yang lain. Itu kembali kepada kita. Nah, begitu ya. Sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Begitu ya. Nah, terlebih kalau para imam madhab itu kan itu semua mereka bergulatnya dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Ya, persoalan-persoalan yang sifatnya cabang, begitu ya. Sesuatu yang sangat dimaklumi keperbedaannya. Begitu, karena sifatnya berbeda dalam hal-hal yang sifatnya cabang. Tetapi kita ini selalu abai, ya, abai jamaah sekalian dengan persoalan-persoalan hal-hal yang terkait dengan madhab yang sifatnya pemikiran. Jadi kita ini cekcok pada madhab yang sifatnya fikih, padahal semua itu adalah hal-hal yang sifatnya furu, yang sebenarnya keperbedaannya bisa dimaklumi, begitu. Tetapi kita abai pada perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sifatnya pemikiran. Nah ini yang ingin jamaah sekalian saya tekankan kepada jamaah, maka yang tidak boleh kita abai itu adalah kepada madhab pemikiran. Karena dengan madhab pemikiran itu salah saja melangkah kita terancam dengan kemurtadan, terancam dengan kemusyrikan dan sebagainya. Demikian jamaah sekalian, terima kasih. Ini waktunya sudah jam 5 ya. Silakan Eri untuk ditutup saja kalau tidak ada. Nah, baik Bapak. Bapak Eri ingin bertanya boleh Pak? Oh silakan. Ya. Ini Pak. Satu aja Eri aja ya. Nanti yang lain boleh bertanya ke grup boleh atau chat langsung. Ya Pak. Silakan Eri. Masalah bab tayamum. Tapi nggak masuk di pembahasan tadi Pak. Jadi misalnya kalau kita itu bertayamum, apakah tayamum kita itu bisa untuk 2 atau 3 sholat wajib gitu Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus sekali Eri. Tayamum itu seperti yang sudah kita bahas jamaah sekalian adalah sejajar hukumnya dengan berwudu, begitu. Sejajar dengan hukumnya berwudu. Jadi tayamum bisa mensucikan junub, wudu, mandi wajib juga demikian. Tayamum kita bisa melakukan sholat, berwudu juga seperti itu. Maka berwudu itu bertayamum itu sejajar dengan berwudu, begitu. Nah, oleh karena itu boleh kita sholat misal duhur ini kita bertayamum ya, tayamum. Ya, boleh kita sholat dengan berdasarkan tayamum itu. Tiba-tiba belum batal nih, masuk waktu asar, ya boleh aja kita sholat asar dengan wudu tadi, ya dengan tayamum tadi, begitu. Tetapi persoalannya jamaah sekalian, kapan kita itu batalnya tayamum itu selain dengan hadas gitu ya, adalah ketika mudah mendapatkan air. Nah, gitu ya, tidak ada halangan lagi. Jadi kalau misal kita nih duhur nih, sholat duhur dengan tayamum. Nah, tiba-tiba mau masuk waktu sholat asar, kita mudah mendapatkan air, begitu. Maka
kewajiban tayamum itu terhalang dengan kemudahan mendapatkan air. Begitu. Itu Eri, ya. Ya. Nah, Pak, berarti kalau misalnya karena kedudukan tayamum itu sejajar dengan wudhu, apakah orang yang bertayamum itu bisa mengimami gitu Pak? Mengimami orang yang apa? Yang berwudu. gitu. Ya, tentu saja orang yang bertayamum karena sejajar dengan berwudu, maka orang yang bertayamum boleh mengimami mereka yang berwudu. Begitu. Jadi karena sejajar tadi, karena sejajar gitu. Jadi boleh mengimami, boleh kita sholat berikutnya dengan tayamum tadi, gitu. Demikian Eri. Iya. Makasih banyak Pak. Nah, wah, karena waktunya sudah ini ditutup saja. Baiklah, Bapak, Ibu, dan Akang Teteh sekalian, telah sampailah kita di penghujung kajian ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Mohon maaf apabila tadi ada yang ingin bertanya tetapi tidak diberi kesempatan. Insya Allah minggu depan diberi kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya kita memasuki sesi doa kepada Bapak Elan, mungkin bisa untuk memimpin Pak. Ya, baik jamaah yang Allah muliakan, seperti yang Heri sampaikan tadi, bagi mereka yang akan bertanya, boleh chat langsung ke nomor saya atau nanti ke nomor yang tertera di flyer ya, itu boleh, silahkan. Nanti kita bahas minggu berikutnya. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Akang Teteh dan Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir di kajian sore kali ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada kajian gitu di jam yang sama, di hari Kamis jam 4. Saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Aji, sama-sama semuanya. Bapak. Amin. Sama-sama udah sehat ya. Alhamdulillah. Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke keluarga udah. Ya. Ya, Bapak. Untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.